Menciptakan sebuah karya hebat dan mendunia ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dari dunia barat saja. Sejumlah pelajar Indonesia berikut ini mampu membuktikan kepada dunia bahwa karya mereka sanggup bersaing di dunia internasional. Hebatnya, karya yang mereka ciptakan ini dibuat dari bahan-bahan yang cukup sederhana dan berhasil meraih juara serta diakui dunia. Seperti apakah karya anak-anak Indonesia ini? Berikut 7 karya anak Indonesia yang mendunia versi on the spot. Saja ku tak setegar batu karang. Tiba saat kita bangkit berlari ke... Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Bogor, Jawa Barat menciptakan sebuah alat untuk melindungi kaum perempuan. Hibar Syahrul Ghafur berhasil menciptakan sepatu anti kekerasan seksual. Di sepatu ini tersimpan sebuah rangkaian listrik pada hak sepatu. Jika merasa terancam, para perempuan tinggal menginjak tombol di bagian belakang sepatu, maka aliran listrik bertegangan 450 volt akan membuat sang penjahat jatuh terjungkal. Berkat kreativitasnya, remaja berusia 14 tahun ini berhasil mendapat medali emas di ajang Exhibition of Young Inventors 2013 untuk kategori Safety and Health di Kuala Lumpur, Malaysia. Punya kesempatan lakukan yang terbaik. Jangan takut keluar. Seorang pelajar kelas 2 SMA Negeri 1 Bogor, Jawa Barat berhasil menciptakan sebuah karya canggih. Muhammad Lutfi Nur Fakhri berhasil menemukan Digital Leaf Color Chart atau DLCC, yaitu sebuah alat sensor optik digital pendeteksi warna daun untuk mengefisiensikan pemupukan. Untuk menciptakan alat ini, Lutfi memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk uji coba. Remaja berusia 17 tahun ini sempat mengalami kegagalan sebanyak 135 kali. Kegigihan Lutfi tidak sia-sia. Ia berhasil menyabet peringkat ketiga pada Intel International Science and Engineering Fair 2012, sebuah ajang adu kemampuan para peneliti muda dari seluruh dunia, Mei 2012 lalu di Pennsylvania, Amerika Serikat. Untuk karyanya ini, ia rela mengeluarkan dana sebesar 12 juta rupiah dari tabungan pribadi. Sunset menataplah sepinar cahaya sunrise terang benderang. Siapa yang menyangka urin manusia ternyata bisa menjadi sebuah energi alternatif? Melalui karya ilmiahnya, 2 pelajar SMA Negeri 10 Malang, Jawa Timur, Nando Novia dan Nurul Inayah, memanfaatkan urin manusia sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak, sekaligus sebagai penggerak mobil bertenaga listrik. Kedua siswa ini menamakan teknologi ini Photoelectrosystem. Berkat karyanya ini, keduanya sukses meraih medali emas dalam ajang International Young Inventors Project Olympiad atau IYIPO, yaitu suatu ajang untuk inovator muda internasional di Tbilisi, Georgia pada 29 April 2012 lalu. Dalam ajang ini, Nando dan Nurul berhasil menyisihkan 170 peserta lainnya dari 62 negara. Cewek baik kamu pasti fall in love with me, I'm sure. Karena aku bisa membuatmu terbang melayang ke sana kemari. Tapi kalau kamu sadari Indonesia merah darahku putih. Tahun 2010 lalu, Miftah, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil menyabet juara 1 dalam ajang International Conference of Young Scientists 2010 di Pulau Bali. Miftah menyisihkan 34 finalis lain dari seluruh dunia. Ia menciptakan sebuah karya spektakuler, yaitu membuat senjata elektronik tanpa suara dan tanpa bubuk mesiu. Ide membuat senjata elektronik ini berawal ketika sebuah paku dapat terlontar jauh saat dipakai bermain dengan medan elektromagnetik. Sejak itulah Miftah menciptakan senjata elektronik ini dengan menggunakan logam sebagai peluru. Untuk membuat senjata elektroniknya ini, Miftah mengeluarkan dana sebesar 1 juta rupiah. Dalam anganmu Indonesia satu bangsaku. ayo putra bangsa, harumkan negeri ini. Umurnya memang masih 14 tahun, tetapi dalam urusan menciptakan sebuah karya ilmiah, nama Linus Narapradana patut diperhitungkan. Pelajar SMP Kristen Petra 5 Surabaya ini
menciptakan helm berpendingin atau disebut juga gel-coated helmet yang ia beri nama Naravation. Ia menggunakan bahan penyerap popok seperti sodium polyacrylate, yaitu bubuk bahan kimia yang memiliki daya serap tinggi. Begitu juga dengan air yang digunakan untuk menyerap panas. Tidak mengeluarkan bunyi dan tidak akan tumpah. Untuk mewujudkan karyanya ini, Nara mendapatkan fasilitas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berkat karyanya ini, Nara berhasil meraih medali emas dari International Exhibition for Young Inventors atau IEYI, yaitu ajang kompetisi inventor muda dunia yang diselenggarakan di Thailand pada 30 Juni 2012 lalu. Aku mengenal di kau tak cukup lama. Di saat anak seusianya sedang asyik bermain, kakak beradik Fahma Waluya dan Hania Prachika Rosmansyah justru asyik membuat aplikasi untuk telepon genggam atau ponsel. Ide membuat aplikasi ini pertama kali muncul saat sang kakak yang berusia 13 tahun melihat sang adik yang saat itu berusia 3 tahun begitu sulit mengenali huruf. Sejak itulah berbagai mobile software atau aplikasi untuk ponsel diciptakan Fahma. Seperti Bahana, belajar huruf, warna, angka. Kini kedua kakak beradik ini bekerja sama membuat aplikasi telepon genggam dan karya mereka berhasil memenangi lomba pembuatan software Asia Pacific Information and Communication Technology Award International 2010 atau APICTA di Kuala Lumpur, Malaysia. Atas prestasi spektakuler untuk anak-anak seusianya ini, Fahma dan Hania mencetak rekor baru sebagai pembuat aplikasi ponsel termuda di dunia. Takkan terhapus oleh Di pemuda Indonesia. Kotoran sapi diubah menjadi pupuk, itu adalah hal biasa. Tetapi siapa sangka di tangan dua siswi SMA Lamongan, Jawa Timur, Dwi Nailul Izzah dan Rintia Mika Aprianti, kotoran sapi bisa diubah menjadi pengharum ruangan. Ide memanfaatkan kotoran sapi ini diilhami dari banyaknya populasi sapi di sekitar Lamongan, di mana selama ini limbah kotorannya tidak dikelola dengan baik. Yang menarik adalah ongkos produksinya yang sangat murah, hanya sekitar Rp21.000 untuk menghasilkan kemasan 225 ml. Berkat pengharum ruangan berbahan kotoran sapi ini, Dwi dan Rintia berhasil meraih medali emas di ajang Indonesian Science Project Olympiad ISPO 2013 di Jakarta dan menyisihkan 1.000 peserta lainnya. Kesuksesan ini membawa keduanya menjadi wakil Indonesia di ajang Olimpiade Internasional International Environment Project Olympiad di Istanbul, Turki pada bulan Mei 2013. Pemirsa, itulah 7 karya anak Indonesia yang mendunia versi on the spot. Semoga dengan hasil karya mereka mampu menginspirasi para pelajar dan pemerintah untuk terus mendukung pendidikan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Kewajibanmu